Selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita akan mengulas sebuah dinamika politik yang cukup menarik ya di Sulawesi Selatan. Ini soal performa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2024 kemarin. Nah, data memang menunjukkan adanya semacam penurunan perolehan kursi legislatif, baik itu di tingkat provinsi maupun juga di sejumlah kabupaten dan kota. Situasi ini jadi relevan banget karena terjadi jelang konferensi daerah atau konferda. Itu kan forum internal penting ya buat evaluasi dan pemilihan kepengurusan partai di tingkat provinsi yang dijadwalkan akhir tahun ini. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat lebih spesifik ya, kita catat ada penurunan kursi PDIP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari yang tadinya 8 di pemilu sebelumnya, sekarang jadi 6 kursi di 2024. Tapi yang juga jadi sorotan tajam ini, dan ini penting, adalah fakta bahwa PDIP gagal meraih satu kursi pun di 7 DPRD Kabupaten Kota. 7 loh, ini sebuah angka yang ya cukup signifikan lah. Tentu. Nah, fakta-fakta ini membawa kita pada pertanyaan sentral lah ya untuk diskursus kita kali ini. Apakah penurunan yang ya bisa dibilang cukup mencolok ini, terutama hilangnya representasi di banyak daerah tingkat 2, itu apakah ini menandakan adanya tantangan fundamental dalam sistem kaderisasi dan strategi internal PDIP Sulawesi Selatan? Atau apakah ini lebih kecerminan dinamika persaingan elektoral eksternal aja yang memang makin sengit dan ya pergeseran preferensi pemilih yang wajar terjadi dalam politik lokal? Oke, kalau dari sisi saya akan ambil posisi bahwa meskipun penurunan kursi ini adalah fakta ya, tidak terbantahkan dan jelas perlu evaluasi, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan peran signifikan dari faktor-faktor eksternal, termasuk ketatnya persaingan di beberapa daerah pemilihan kunci atau dapil, kekuatan historis PDIP sebagai partai kader. Nah, menurut pandangan saya ini tetap jadi fondasi yang solid, sekalipun ya memang tengah menghadapi ujian dan perlu adaptasi. Saya agak beda nih melihatnya. Bagi saya, data penurunan kursi itu, apalagi kekosongan total di 7 parlemen kabupaten kota, itu sinyal peringatan yang sangat kuat gitu loh. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya persoalan internal yang ya serius dan mungkin sistemik, yang perlu dievaluasi secara mendalam dan jujur tentunya. Ini bisa menyangkut katakanlah efektivitas strategi pemenangan di lapangan, atau vitalitas mesin partai di akar rumput, atau mungkin proses regenerasi kepemimpinan yang belum optimal lah dalam respons tantangan zaman sekarang. Baiklah, mari kita coba jabarkan posisi masing-masing lebih detail ya. Kalau dari kacamata saya, penurunan 2 kursi di DPRD provinsi itu memang tercatat. Tapi kita perlu lihat lebih dekat konteks persaingannya. Contohnya nih, di Dapil Sulawesi Selatan 2, ini kan meliputi beberapa kecamatan di Makassar ya. PDIP itu meraih 27.207 suara. Mereka hanya kalah sekitar 1.000 suara saja dari partai yang meraih kursi terakhir yang dapat 28.206 suara. Tipis sekali ya. Betul, situasi serupa terjadi di Dapil Suses 10, ini Tanah Toraja dan Toraja Utara. PDIP dapat 28.372 suara, sementara kursi terakhir itu diraih dengan 30.847 suara. Nah, angka ini bagi saya bukan menunjukkan kelemahan fatal, tapi bukti bahwa PDIP itu masih sangat kompetitif. Basis suara real di lapangan itu masih ada. Cuma memang belum cukup aja untuk melewati ambang batas konversi kursi dalam sistem Saint Legio. Yang ya kita tahu lah, seringkali menghasilkan selisih tipis di perebutan kursi akhir. Jadi ini pertarungan margin istilahnya. Terus PDIP ini kan dikenal luas sebagai partai yang mengedepankan kaderisasi. Kita lihat saja kepemimpinan DPD Sulsel saat ini, Ketua Ridwan Andi Witiri dan Sekretaris Rudi Petergoni. Keduanya kan bukan kutu loncat ya. Iya. Mereka produk kaderisasi dari bawah, mulai dari organisasi sayap partai seperti Banteng Muda Indonesia. Mereka sudah memimpin DPD selama beberapa periode. Ini menunjukkan adanya stabilitas, pengalaman, dan proses kaderisasi yang berjalan baik atau buruk hasilnya saat ini. Tapi prosesnya ada. Selain itu, jangan lupakan juga keberhasilan PDIP jadi partai pemenang di Kabupaten Luwu Timur. Di sana kan Ketua DPC PDIP, Budiman, juga menjabat sebagai bupati saat pemilu berlangsung. Ini menunjukkan bahwa dengan kombinasi figur kuat dan strategi lokal yang tepat, PDIP masih bisa meraih kemenangan signifikan. Oleh karena itu, konferda mendatang ini saya lihatnya sebagai mekanisme partai yang wajar saja
untuk konsolidasi, evaluasi periodik, penajaman strategi, bukan semata-mata respon panik terhadap sebuah, katakanlah, krisis eksistensial. Oke, saya paham argumen soal persaingan ketat dan sejarah kaderisasi itu. Tapi, saya ingin menarik fokus ke gambaran yang, menurut saya, lebih suram dan lebih fundamental. Penurunan 2 kursi provinsi itu, okelah, mungkin bisa diperdebatkan penyebabnya. Tapi kekosongan total perwakilan di 7 DPRD kabupaten kota, kita sebut lagi ya, Wajo, Jeneponto, Maros, Sidenreng Repang atau Sidrap, Sinjai, Enrekang, dan Bantaeng, ini fakta yang signifikansinya sulit dibantah. 7 daerah dari 24 kabupaten kota di Sulsel tanpa satupun wakil rakyat dari PDIP. Ini menurut saya bukan sekedar fluktuasi biasa atau nasib buruk di 1-2 tempat. Ini pola yang mengkhawatirkan. Ini menyiratkan adanya masalah struktural dalam kemampuan partai untuk bangun basis dan memenangkan hati pemilih di tingkat akar rumput, di spektrum wilayah yang cukup beragam lagi. Nah, mengenai selisih suara tipis di dapil provinsi tadi, Iya. saya justru membacanya sebagai indikasi kegagalan. Kenapa partai sebesar PDIP, dengan sumber daya dan infrastrukturnya, tidak mampu memaksimalkan potensi suara di tikungan terakhir? Justru kekalahan tipis di beberapa dapil kunci ini bisa menunjukkan kelemahan dalam strategi mobilisasi pemilih di hari H, atau efektivitas saksi, atau mungkin kalkulasi alokasi sumber daya yang kurang tepat. Partai lain, mungkin dengan sumber daya lebih kecil malah terbukti lebih efisien mengkonversi dukungan jadi kursi. Kemudian soal tradisi partai kader dan kepemimpinan jangka panjang, almarhum Bahar Mahmud kan memimpin DPD Sulsel cukup lama ya, sampai akhir hayatnya. Kepemimpinan Witiri dan Goni sekarang juga sudah berjalan beberapa periode. Pertanyaan kritisnya begini, apakah stabilitas ini dibayar dengan kelenturan dan kemampuan adaptasi? Dinamika politik lokal itu kan berubah sangat cepat. Nah, apakah sistem kaderisasi yang mungkin cenderung menjaga status quo ini cukup gesit untuk melahirkan strategi baru? Atau figur-figur alternatif yang bisa menjawab tantangan spesifik di daerah-daerah di mana PDIP kini kehilangan kursi? Soal kemenangan di Luwu Timur. Saya cenderung lebih melihatnya sebagai dampak efek ekor jas atau coattail effect dari Bupati Petahana yang memang sangat populer dan kebetulan dia ketua DPC PDIP. Sejauh mana ini bisa direplikasi di daerah lain tanpa keuntungan serupa? Itu perlu dibuktikan, bukan diasumsikan sebagai bukti kehebatan strategi partai semata. Terakhir nih, kita nggak bisa abaikan fakta adanya seruan dari kalangan internal senior partai sendiri, seperti yang diberitakan media, yang mendesak evaluasi total. Ini menunjukkan kesadaran internal bahwa masalahnya serius. Makanya, Konferda mendatang harus jadi ajang evaluasi yang sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas 5 tahunan. Saya sepakat ya, kekosongan kursi di 7 kabupaten kota itu memang perlu dibedah lebih dalam, tapi saya cenderung melihatnya sebagai akumulasi dari tantangan-tantangan yang sangat spesifik dan mungkin beda-beda di tiap daerah. Misalnya di satu daerah mungkin dominasi figur lokal dari partai lain begitu kuat, jadi sulit ditembus oleh partai manapun. Di daerah lain mungkin ada isu lokal yang sangat sensitif di mana posisi PDIP atau kadernya kurang populer. Atau konfigurasi politik lokalnya seperti koalisi partai-partai lain yang solid memang menciptakan hambatan besar. Mengatakan ini otomatis bukti kelemahan sistemik partai secara keseluruhan di tingkat provinsi, menurut saya mungkin terlalu menyederhanakan ya. Bisa jadi ini masalah adaptasi strategi di tingkat mikro, bukan keruntuhan fondasi partai di tingkat makro Sulsel. Setiap daerah kan punya dinamika uniknya sendiri. Tapi bukankah 7 daerah itu terlalu banyak untuk sekedar disebut keunikan lokal? Ketujuh daerah ini, Wajo, Jeneponto, Maros, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Banteng, itu kan karakteristik sosiopolitiknya beragam ya. Ada daerah agraris, ada pesisir, ada perkotaan penyangga. Kalau partai gagal di spektrum yang begitu luas, sulit untuk tidak melihat adanya benang merah, gitu loh. Mungkin ini justru menunjukkan kegagalan partai dalam membaca dan merespon keragaman lokal tersebut dengan strategi yang tepat. Atau, yang lebih fundamental lagi, mungkin ada pelemahan struktur organisasi partai sampai ke tingkat PAC dan ranting di wilayah-wilayah itu, sehingga mobilisasi jadi tidak efektif. Atau jangan-jangan citra atau tawaran program partai secara umum kurang resonan lagi bagi segmen pemilih di sana. Ini bukan lagi soal 1-2 kasus unik, ini sudah jadi pola yang menuntut penjelasan sistemik. Kenapa partai lain bisa meraih kursi di sana, sementara PDIP tidak sama sekali? Oke, kembali ke soal selisih suara tipis di dapil provinsi tadi. Saya tetap berpendapat ini menunjukkan resiliensi. Artinya, basis suara tidak hilang, hanya kalah dalam margin tipis. Ini kan memberi harapan.
Dengan evaluasi pasca pemilu yang cermat, kemudian penyesuaian strategi kampanye, mungkin perbaikan dalam seleksi calon legislatif atau caleg, atau konsolidasi internal yang lebih solid, kursi-kursi ini sangat mungkin direbut kembali di pemilu berikutnya. Ini bukan tanda kepanikan, melainkan area yang perlu di fine-tuning istilahnya. Potensi itu jelas ada kok, tercermin dari puluhan ribu suara yang masih diraih. Ini fondasi untuk bangkit, bukan reruntuhan. Saya memahami logika itu, tapi nyaris menang berulang kali di dapil penting justru bisa dilihat sebagai pola kegagalan untuk mengeksekusi. Pertanyaannya bukan cuma apakah ada potensi, tapi mengapa potensi itu tidak terwujud menjadi kursi. Itu intinya. Apakah strategi kampanye kurang mengena di segmen pemilih menggambang? Apakah mesin partai kurang gesit merespon serangan lawan di masa tenang atau hari H? Apakah ada masalah dalam manajemen saksi untuk mengamankan suara? Kalah tipis, itu ya tetap kalah. Dan ketika itu terjadi di lebih dari satu medan pertempuran kunci, evaluasi harus fokus pada mengapa kita gagal mengkonversi suara menjadi kursi di saat kritis, bukan sekedar syukurlah suara kita masih banyak. Partai lain jelas melakukan sesuatu yang lebih efektif dalam pertarungan margin ini. Nah, apa itu? PDIP perlu cari tahu. Mari kita sentuh soal sistem kader dan kepemimpinan. Saya melihat sistem kader yang dianut PDIP itu sebagai kekuatan ya. Ya, dia memastikan kader memahami ideologi partai, punya loyalitas, dan ada jalur karir politik yang jelas di internal partai. Kepemimpinan Witri dan Goni yang tumbuh dari bawah melalui organisasi sayap, itu kan bukti bahwa mekanisme ini berjalan. Mereka membawa pengalaman berorganisasi dan pemahaman mendalam tentang partai. Stabilitas kepemimpinan seperti ini menurut saya ya, penting untuk menjaga soliditas dan arah perjuangan partai dalam jangka panjang, terutama menghadapi turbulensi politik sesaat. Regenerasi tetap terjadi kok, mungkin tidak secepat yang diinginkan sebagian pihak, tapi berjalan sesuai mekanisme partai. Loyalitas dan pemahaman ideologi memang penting. Saya setuju soal itu. Tapi kita harus berani bertanya nih, apakah stabilitas dan senioritas yang dihasilkan oleh sistem ini tidak berisiko menciptakan semacam kebekuan atau kemapanan yang justru menghambat inovasi dan adaptasi? Dunia politik berubah cepat, preferensi pemilih dinamis, teknologi kampanye juga berkembang pesat. Nah, apakah sistem kaderisasi dan kepemimpinan yang sudah berjalan bertahun-tahun ini cukup fleksibel untuk merangkul ide-ide baru? Atau strategi non-konvensional? Atau bahkan kader-kader potensial dari luar jalur tradisional yang mungkin lebih sesuai dengan tuntutan zaman? Penurunan kursi provinsi dan kekosongan di 7 kabupaten kota ini kan terjadi di bawah kepemimpinan saat ini. Ini bukan untuk menyalahkan personal ya, tapi secara objektif, kinerja elektoral menurun. Maka relevan dong untuk bertanya, seberapa responsif kepemimpinan saat ini terhadap sinyal-sinyal penurunan tersebut? Apakah Konverda nanti hanya akan menjadi ajang peneguhan kembali? Atau betul-betul jadi forum evaluasi kritis terhadap strategi dan efektivitas kepemimpinan yang ada? Jangan sampai stabilitas jadi alasan untuk tidak berubah, padahal perubahan jelas dibutuhkan. Tentu. Evaluasi harus dilakukan. Tapi kita juga perlu adil dalam menimbang faktor internal versus eksternal. Kita kan tidak bisa menutup mata terhadap pengaruh dinamika politik nasional terhadap elektabilitas partai di daerah. Misalnya, isu-isu nasional yang dimainkan lawan politik atau popularitas figur nasional dari partai lain. Selain itu di tingkat lokal, munculnya tokoh-tokoh baru yang kuat dari partai pesaing, terbentuknya koalisi-koalisi strategis antar partai lain, atau isu-isu pembangunan daerah yang spesifik, itu semua adalah faktor eksternal yang nyata dan mempengaruhi pilihan pemilih. PDIP Sulsel kan tidak beroperasi di ruang vakum. Penurunan suara bisa jadi merupakan kombinasi dari tantangan internal dan tekanan eksternal yang kuat ini. Iya, saya tidak menampik adanya faktor eksternal. Tentu saja ada, siapa bilang tidak ada. Tapi fokus evaluasi sebuah organisasi itu harusnya pada hal-hal yang bisa dikendalikannya. Partai politik itu punya kendali penuh atas strategi kampanyenya, proses rekrutmen dan seleksi calegnya, program kerja yang ditawarkannya, serta bagaimana mereka membangun dan memobilisasi struktur partainya sampai ke desa dan kelurahan. Nah, ketika terjadi penurunan signifikan di provinsi dan kekosongan di 7 kabupaten kota, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ada kekurangan serius dalam elemen-elemen internal ini. Apakah strategi kampanye sudah tepat sasaran? Apakah caleg yang diajukan benar-benar berkualitas dan diterima masyarakat lokal? Seberapa solid dan militan mesin partai bekerja di lapangan? Bukan hanya di atas kertas. Ini kan pertanyaan internal yang jawabannya ada di tangan partai sendiri. Bahkan soal Luwu Timur tadi, Iya. misalnya program spesifik,
cara kampanye, yang terbukti efektif dan bisa diadopsi di Waijo atau Jeneponto dengan penyesuaian. Tanpa analisis mendalam dan jujur terhadap faktor internal ini, ya, menyalahkan faktor eksternal bisa jadi dalih saja untuk tidak melakukan perbaikan yang diperlukan. Ya, setelah mendengarkan berbagai perspektif tadi, posisi saya tetap bahwa meskipun data penurunan kursi ini memerlukan perhatian serius ya, dan evaluasi internal, tapi gambaran besarnya itu lebih kompleks. PDIP Sulsel masih menunjukkan daya saing yang patut diperhitungkan kok. Terlihat dari perolehan suara signifikan dan pertarungan ketat di beberapa dapil provinsi. Sistem kader, meski perlu penyesuaian, tetap menjadi tulang punggung partai. Konverda mendatang, ini adalah momentum konstitusional partai untuk melakukan konsolidasi, menyempurnakan strategi berdasarkan evaluasi pemilu, dan memperkuat soliditas internal menghadapi tantangan ke depan. Ini bukan kiamat lah, tapi tantangan untuk menjadi lebih baik. Kalau saya tetap berpandangan bahwa data penurunan itu, terutama hilangnya kursi di 7 kabupaten kota, adalah alarm yang tidak boleh dianggap enteng. Ini melampaui sekedar dinamika biasa. Ini menuntut introspeksi yang fundamental dan evaluasi total, bukan hanya penyempurnaan. Efektivitas strategi pemenangan, responsivitas kepemimpinan dalam menghadapi perubahan, serta relevansi dan kelenturan sistem kaderisasi dalam menghasilkan solusi dan figur yang dibutuhkan saat ini, semuanya perlu dipertanyakan secara terbuka. Konverda harus menjadi titik balik untuk evaluasi kritis dan perumusan langkah strategis yang berani, bukan sekedar agenda seremonial atau formalitas regenerasi. Ada pekerjaan rumah yang, ya, sangat besar menanti. Jelas sekali ya, PDIP di Sulawesi Selatan sedang berada di, katakanlah, persimpangan jalan pasca pemilu 2024. Memilah secara jernih antara faktor internal yang bisa diperbaiki, seperti strategi, efektivitas kaderisasi, adaptasi kepimpinan, dengan faktor eksternal yang mungkin di luar kendali. Nah, ini menjadi kunci bagi langkah partai selanjutnya. Konverda dan agenda politik berikutnya akan sangat bergantung pada diagnosis yang tepat atas situasi ini. Benar sekali. Analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan bukti lapangan, seperti yang coba kita diskusikan ini, sangat penting untuk memahami kompleksitas masalah yang dihadapi PDIP Sulsel. Harapannya ya diskursus semacam ini bisa memicu pemikiran yang lebih kaya. Tentu masih banyak lapisan dan detil dalam materi ini yang bisa terus digali untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang lanskap politik Sulawesi Selatan ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.